Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat. Saat ini kita akan belajar tentang materi menyontek dan bagaimana cara mengatasinya. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling kelas 8 di semester 2 ini. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari menyontek. Pengertian menyontek atau menjiplak menurut Purwadarminta sebagai suatu kegiatan mencontoh atau meniru, atau juga disebut mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Menurut Wikipedia, cheating atau menyontek merupakan suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan main yang ada. Kemudian, menurut Abdullah Al-Haza, yang dimaksud menyontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, yaitu mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Menyontek seringkali dipahami dan merupakan sikap pecundang yang menginginkan hasil paling bagus tanpa harus bersusah payah. Biasanya menyontek dilakukan oleh para siswa yang sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian dan yang bersangkutan tidak mempersiapkan penguasaan bahan atau materi pelajaran yang memadai dengan berbagai alasan. Mereka menyontek pekerjaan temannya yang dianggap lebih pintar atau mengerjakan soal dengan jawaban yang dilihatnya dari catatan yang sudah dipersiapkan. Catatan ini bisa berupa apa saja, buku-buku atau catatan kecil lainnya. Selanjutnya kita akan melihat faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan menyontek. Menurut Nugroho, yang menjadi penyebab munculnya tindakan menyontek bisa dipengaruhi beberapa hal, baik yang sifatnya berasal dari dalam atau internal, yakni diri sendiri, maupun dari luar atau eksternal, misalnya dari guru, orang tua, maupun sistem pendidikan itu sendiri. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri. Ini diantaranya disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri seseorang dalam mengerjakan soal. Biasanya disebabkan ketidaksiapan belajar, baik persoalan malas dan kurangnya waktu belajar. Menyontek juga dilakukan karena orientasi seseorang pada nilai, bukan pada ilmu. Selain itu, menyontek dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Selain itu, menyontek dilakukan merupakan bentuk pelarian atau protes untuk mendapatkan keadilan. Hal ini disebabkan pelajaran yang disampaikan kurang dipahami atau tidak dimengerti dan sehingga merasa tidak puas oleh penjelasan dari guru atau dosen. Kemudian ada alasan lain lagi, bahwa menyontek itu melihat beberapa mata pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat, yakni merasa ada pelajaran yang penting dan tidak penting, sehingga mempengaruhi keseriusan dalam belajar. Selain itu, terpengaruh oleh budaya instan yang mempengaruhi, sehingga seseorang selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat ketika menghadapi suatu persoalan, termasuk tes atau ujian. Selain itu, dari faktor dalam diri sendiri, tidak ingin dianggap sok suci dan lemahnya tingkat keimanan. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor dari guru. Ini merupakan faktor eksternal. Kita lihat yang pertama, guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik sehingga yang terjadi tidak ada variasi dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas belajar. Kemudian faktor yang kedua, guru terlalu banyak melakukan kerja sampingan sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat soal-soal yang bervariatif. Akibatnya soal yang diberikan antara satu kelas dengan kelas yang lain sama atau bahkan dari tahun ke tahun tidak mengalami variasi soal. Kemudian yang ketiga, soal yang diberikan selalu berorientasi pada hafal mati dari textbook. Selanjutnya, tidak ada integrasi dan keteladanan dalam diri guru berkenaan dengan mudahnya soal diberikan kepada pelajar dengan imbalan sejumlah uang.
Faktor yang ketiga yaitu faktor dari orang tua. Ini bisa berupa adanya hukuman yang berat jikalau anaknya tidak berprestasi. Kemudian bisa juga ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anaknya, sehingga yang terjadi pemaksaan kehendak. Faktor yang keempat yaitu faktor dari sistem pendidikan. Ini bisa berubah, seharusnya pemerintah terus memperbarui sistem kurikulum yang ada, akan tetapi sistem pengajarannya tetap tidak berubah. Misalnya, tetap menjadi one way, yakni dari guru untuk siswa. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi berupa muatan materi kurikulum yang ada seringkali masih tumpang tindih dari satu jenjang ke jenjang lainnya, yang akhirnya menyebabkan pelajar atau siswa menganggap rendah dan mudah setiap materi, sehingga yang terjadi bukan semakin bisa melainkan pembodohan karena kebosanan. Berikutnya kita akan melihat akibat dari perilaku menyontek. Bagi yang menyontek, ketahuan oleh pengawas dapat dipastikan bagaimana kisah selanjutnya. Bisa dikeluarkan dari ruang ujian dan menanggung malu. Dan bahkan lebih fatal lagi adalah didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus ulangan. Ilmu yang didapatkan dengan tidak jujur biasanya tidak membawa barokah. Jangan-jangan mereka yang menganggur setelah lulus karena ilmu yang diperolehnya selama sekolah didapatkannya dengan cara yang tidak jujur pula. Itu hanya Tuhan yang tahu. Kita akan melihat cara mengatasi atau menanggulangi perilaku menyontek. Dari beberapa uraian materi tadi, dapat diidentifikasi bahwa ada 4 faktor yang menjadi penyebab menyontek, yaitu faktor individual atau pribadi dari penyontek, kemudian faktor lingkungan atau pengaruh kelompok, yang ketiga faktor sistem evaluasi, dan yang keempat adalah faktor guru atau dosen atau penilai. Berkenaan dengan asas moral di atas, dapat ditegaskan bahwa yang terpenting dalam pendidikan moral adalah bagaimana menciptakan faktor kondisional yang dapat mengundang dan memfasilitasi seseorang untuk selalu berbuat secara moral dalam ujian, tidak menyontek. Maka caranya adalah dengan mengkondisikan keempat faktor di atas ke arah yang mendukung, yaitu bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor pribadi dari penyontek. Kita bisa membangkitkan rasa percaya diri dari siswa. Kemudian arahkan self-concept mereka ke arah yang lebih proporsional. Selain itu, kita biasakan mereka berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan dan kelompok. Kita bisa ciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Kemudian yang ketiga, faktor sistem evaluasi. Ini bisa kita lakukan dengan membuat instrumen evaluasi yang valid dan reliable, yang tepat dan tetap. Kemudian yang kedua, bisa diterapkan cara pemberian skor yang benar-benar objektif. Untuk cara yang ketiga, lakukan pengawasan yang ketat. Kemudian yang keempat, bentuk soal disesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik dan dengan mempertimbangkan prinsip pedagogik serta prinsip andragogi. Kemudian untuk faktor guru atau dosen, bisa diberlakukan objektif dan keterbukaan dalam pemberian nilai, kemudian bersikap rasional dan tidak menyontek dalam memberikan tugas, ujian atau tes, kemudian tunjukkan keteladanan dalam perilaku moral. Selain itu, bisa juga memberikan umpan balik atas setiap penugasan. Demikian tadi materi tentang menyontek dan cara mengatasinya. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari sikap atau perilaku menyontek, karena perilaku menyontek ini merupakan perilaku yang jauh dari keadilan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.